wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan video wawancara dengan tema persepsi masyarakat mengenai intoleransi dan ketidakrukunan dalam masyarakat. Video ini dibuat sebagai tugas akademik untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang intoleransi dan kerukunan. Seluruh pendapat yang disampaikan merupakan pandangan pribadi responden dan digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke sesi wawancara untuk mengetahui pendapat responden mengenai intoleransi dan ketidakrukunan. Halo Kak, bisa perkenalan dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cisanisa. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Kakak. Bisa? Oh, bisa boleh. Baik, pertanyaan yang pertama itu, menurut Kakak itu gimana sih pandangan anak muda tentang intoleransi dan ketidakrukunan di sekitar kita? Kalau menurut pandangan saya pribadi adalah kalau dilihat dari sekarang ya, anak muda itu banyak yang memandang intoleransi ini adalah kurangnya, kayak mungkin mereka tuh jadi sering bertengkar, jadi memicu konflik. Jadi intoleransi di sini adalah bentuk ketidaknyamanan seseorang. Jadi mereka itu mempunyai kayak sifat yang mungkin kurang cocok dengan temannya, jadi menimbulkan kayak oh ini kayak bukan temanku gitu, kayak mungkin nggak cocok gitu loh Kak pertemanannya gitu. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut Kakak itu bagaimana sih dampak dari ketidakrukunan di kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan anak muda? Kalau dampaknya mungkin cukup terasa ya, karena ketidaknyamanan ini membuat anak muda tuh jadi malas bergaul karena takut terjadinya konflik atau pertengkaran itu tadi. Karena kalau dilihat dari dampaknya intoleransi tadi, ini tuh mempengaruhi lingkungan sekitar juga. Jadi banyak orang atau jadi anak muda zaman sekarang tuh mungkin istilahnya introvert ya Kak. Jadi kayak banyak yang malas interaksi karena kayak oh nanti ujungnya gini gitu. Anak muda mungkin berpikirnya seperti itu. Oke, terima kasih Kakak. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu dengan nama siapa. Dengan Maula di sini. Terus selanjutnya sesi pertanyaan yang pertama adalah, menurut kakaknya gimana sih pandangan anak muda tentang toleransi dan ketidakrukunan di sekitar ini? Ya menurut saya sikap intoleransi itu sangat tidak baik ya, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat banyak di lingkungan kita. Apalagi kan kita sebagai makhluk sosial, ya jadi kurang elok lah untuk sikap intoleransi. Tidak berlaku nanti. Dan pertanyaan kedua, menurut kakaknya apa dampak ketidakrukunan bagi kehidupan sehari-hari khususnya bagi anak muda? Dampak sikap intoleransi di sekitar kita itu cukup banyak ya. Di antaranya ada menyebabkan kesulitan sosial, memutus silaturahmi, dan menimbulkan diskriminasi. Cukup. Iya, sama. Saya ingin melakukan wawancara singkat. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu dengan kakak siapa? Baik, saya Muhammad Hasan Sabila. Untuk saat ini saya sebagai Menurut Kak Aji, bagaimana sih pandangan anak muda terhadap intoleransi atau ketidakrukunan di sekitar? pandangan anak muda terhadap intoleransi ya, atau kita menganggapnya sebagai kriminalisasi. Nah, itu yang dipahami anak muda di sekarang ini, mereka itu hanya paham di permukaan, hanya paham apa itu yang dimaksud dengan intoleransi, dan hanya paham apa yang dimaksud dengan yang disebut istilahnya tidak menghargai. Nah, yang mereka paham itu hanya sebatas tidak memaksakan kehendak.
dari perilakunya atau dari tindakan-tindakan yang dia contohkan. Tetapi yang perlu diketahui bahwasanya intoleransi itu tidak hanya di permukaan saja, tapi dari individu remaja itu harus tahu kenapa orang tersebut berbuat demikian, harus tahu sebab dari akibatnya sebuah tindakan itu. Nah, dari dari sebuah keilmuan itu tidak hanya melihat dari permukaan saja. Air yang tenang itu di bawahnya belum tentu tenang. Nah, kemungkinan kayak gitu yang dapat saya pahami. Oh begitu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kaji, apa dampak ketidakgunaan di kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak muda? Nah, dampak ya, karena mereka itu hanya di permukaan, dampaknya itu signifikan. Karena kenapa? Karena mereka itu menilainya itu hanya pada saat orang lain melakukan di waktu itu sendiri. Waktu itu mereka bertindak, tidak melihat bagaimana orang itu bertindak di waktu-waktu yang lain. Jadi ketika subjek A ini melakukan tindakan kemudian dinilai itu melanggar toleransi, ya pandangan itu hanya di situ aja. Mereka nggak melihat dari sudut pandang atau dari tindakan yang lain. Itu dampaknya itu besar dari diri sendiri, yaitu memunculkan kekhawatiran, memunculkan nilai-nilai atau penilaian yang negatif. Juga ketika kita bertindak pada orang itu, kita jadi kayak apaan? Kamu kan kemarin tidak menghargai saya. Iya. Terus Sebagai penutup, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, intoleransi dan ketidakrukunan masih ada dan dapat dirasakan dalam masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui media sosial. Namun, sebagian besar responden juga menyadari bahwa sikap saling menghormati, terbuka terhadap perbedaan, dan juga komunikasi yang baik merupakan kunci utama dalam kerukunan. Melalui video ini, kami berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat berperan aktif dalam menumbuhkan toleransi di lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.